Shalom. Saudara, mari kita buka dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan ambil nanti beberapa ayat yang perlu kita renungkan. Kita akan membacanya berbalas-balasan. Saya baca ayat 1, saudara jawab ayat 2, demikian seterusnya. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 15. Sudah dapat semuanya? Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Maka sekarang selesaikanlah juga pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya itu sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukan itu dengan apa yang ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Sampai di situ firman Tuhan. Saudara, kalau kita baca ayat 1 dan 2, dikatakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan. Jadi Paulus mau cerita ada kasih karunia yang sedang dianugerahkan. Dan saudara, kalau kita dengar kata kasih karunia yang sedang dianugerahkan, maka rata-rata kita berpikir tentang berkat. Betul nggak? Kita berpikir tentang yang namanya mujizat. Kita berpikir sama tentang kenaikan pangkat. Saudara ya, kita berpikir tentang mungkin saudara, satu KKR besar-besaran. Betul ya saudara ya? Itu semua yang kita pikir dengan yang namanya kasih karunia. Saudara, dan seringkali biar bagaimanapun yang kita pikir dengan kasih karunia itu identik atau berkat itu masih identik dengan yang materi. Ya, materi pertama ya uang, ya mungkin punya anak, dapat mobil, ya. Yang kedua, saudara, itu identik dengan yang enak. Dua hal ini selalu kalau kita tangkap yang namanya kasih karunia itu identik dengan yang materi. Sebenarnya 90% anak Tuhan berpikir materi. Dan kemudian 90% anak Tuhan berpikir yang enak. Tetapi kalau kita lihat yang kedua, kita kaget sekali. Ayat yang kedua berkata gini, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi rupanya kasih karunia yang terjadi itu bukan yang kita pikir. Sama sekali tidak sama dengan yang materi, tidak sama dengan yang namanya saudara yang enak, tetapi yang disebut kasih karunia justru dicobai sangat berat. Nah, hari ini saudara, saya mau berpikir dan saya mau bagi buat saudara. Kalau kita mendapat kasih karunia dalam bentuk dicobai dengan sangat berat, bagaimana reaksi kita? Apa kita mau marah? Atau kita berpikir Tuhan tidak sayang sama kita? Atau berpikir kita kena kutuk? Atau berpikir Tuhan sudah meninggalkan kita? Atau kita justru bisa berkata, sungguh Tuhan, terima kasih. Karena kasih karuniamu, aku sedang dicobai sangat berat. Saudara, begitu saya lihat ayat ini, saya mulai merenungkan. Saudara, ini bagian-bagian puzzle kecil yang seringkali hilang dalam hidup anak-anak Tuhan. Saudara, kalau kita lihat sebenarnya ini berhubungan dengan ayat yang di Ibrani. Dikatakan, anak yang kukasihi itu kuhajar. Jadi rupanya kasih karunia, saudara, itu berdekatan dengan keintiman.
Dan keintiman itu identik dengan ajaran, dengan didikan. Kemudian saudara, ada satu lagi ayat yang berbeda. Di dalam Yohanes berkata, carang yang tidak berbuah dipotong. Betul? Tapi carang yang berbuah diapain saudara? Dibersihkan. Dan saudara tahu enggak cara bersihin carang? Saudara kalau bersihin carang, ya carang anggur itu caranya pakai pisau, saudara, dikerap sampai putih-putih. Jadi kalau carang anggur itu kan biasanya warnanya hitam ya. Kalau sudah terlalu hitam, itu terlalu banyak hal-hal yang tidak baik di situ. Dikerat, saudara. Sampai putih-putih, dikerok, istilah orang Jawanya. Dan itu sakitnya kayak apa? Tapi justru itu yang membuat dia bisa berbuah lebat. Itu yang membuat dia bisa berkembang, bisa bertunas kembali, dan bisa benar-benar menghasilkan buah yang bagus. Saudara, terus kalau saudara pelajari lagi yang lain, saudara, Alkitab berkata, saudara ya, bahwa bersyukurlah ya, kalau engkau menderita, karena berarti roh kemuliaan ada padamu. Berarti rupanya sebenarnya ayat-ayat Alkitab cukup banyak. Dikatakan kita tidak dipanggil hanya untuk saudara percaya, tapi juga untuk menderita, saudara. Saudara, rupanya kasih karunia itu adalah sesuatu yang bukan cuma identik dengan materi, sekali lagi. Bukan dengan identik dengan perkara-perkara yang enak. Tetapi kasih karunia itu identik juga dengan dicobai, diuji, dibersihkan, saudara ya, dimasukkan dalam penderitaan. Bahkan Daud pada waktu berkata, engkaulah gembalaku. Saudara, dia mulai sebutin yang baik. Jadi itu satu paket. Kalau saudara pelajari bicara tentang gembala, itu Daud mau berkata begini, engkau bertanggung jawab, engkau memimpin, engkau mencukupkan semua kebutuhanku. Tapi terus dia perinci satu-satu kebutuhannya. Kebutuhannya yang pertama, domba butuh makan. Karena itu dikatakan dia akan dibawa ke padang rumput. Domba butuh minum. Karena itu akan dibawa ke yang namanya air yang tenang. Tapi kalau saudara baca terus, domba butuh diurapi. Karena itu dikatakan kepalaku penuh dengan minyak. Tapi terus saudara dikatakan, engkau juga membawa aku dalam lembah bayang-bayang maut atau kegelapan. Jadi rupanya domba juga butuh itu. Dan Daud mau berkata itu satu paket. Itu satu paket. Dan itu juga termasuk anugerahnya. Nah, mari hari-hari ini kita bersyukur karena Tuhan sedang berkata kepada saya maupun kepada beberapa orang. Tuhan berkata bahwa memang hari-hari ini dia sedang mencurahkan kasih-Nya. Supaya anak-anak Tuhan kembali pada cinta yang mula-mula. Tapi bagian dari kasih-Nya itu juga ajaran. Karena dia mau kita kembali kepada kekudusan. Takut akan Tuhan. Kebenaran. Ya, kemurnian yang sesungguhnya. Saudara, hari-hari ini Allah sedang tidak main-main dengan kita, saudara. Ya, tidak ada satupun saudara yang dia berkata, oke lah nak, lumayan, sudah, pokoknya udah bisa doa dikit-dikit lumayan deh, ya. Udah bisa bahasa roh cukup lah, udah gua merem deh, gitu ya. Saudara, yang Tuhan bilang bohong dikit-dikit, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa, lumayan pokoknya, gitu ya. Enggak, saudara. Hari-hari ini Tuhan berkata bahwa aku akan membereskan, aku akan mendidik, aku akan paksa engkau naik tingkat. Aku akan bersihkan engkau supaya lebih banyak berbuah. Aku akan masukkan engkau dalam program intensif supaya engkau makin maju di dalam Tuhan. Amin. Berarti itu kerja keras. Itu kerja keras. Ya, karena Tuhan akan paksa kita semua untuk naik. Alkitab berkata bahwa penghakiman itu dimulai dari rumah Tuhan. Saudara, dan sesudah itu baru di luar. Supaya kalau nanti bencana itu datang di luar, kita tidak usah mengalami. Karena kita sudah dibersihkan. Amin. Dan ini hari-hari di mana Allah sedang menghakimi, Allah membersihkan, Allah menghajar, saudara. Ya, saya berdoa supaya setiap dari kita boleh berkata, Tuhan, lanjutkan kasih setiamu dalam hidupku. Baik itu dalam bentuk berkat maupun didikan. Baik itu dalam bentuk yang enak maupun yang tidak enak. Baik itu dalam bentuk ya belayan ataupun hajaran yang kencang. Yang penting Tuhan, aku mau tetap tinggal dalam kasih karunia-Mu. Amin. Nah, saudara, kita lanjutkan, dikatakan ya, meskipun
Dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Nah, ini cirinya, saudara. Ciri anak Tuhan yang mengerti pada waktu dia mengalami aniaya, mengalami hajaran, mengalami didikan, maka pada waktu dididik itu bukannya ngomel. Waktu dididik bukannya marah. Waktu dididik bukannya berkata, Tuhan kok jauh. Ya, tapi pada waktu dididik mengalami apa yang namanya pertama tadi? Sukacita. Ada sukacita. Bilang, aduh puji Tuhan. Saya tahu saya dikasihi. Karena saya ditegur. Amin. Saudara, bisa nggak sukacita? Saudara, seorang teman saya, ya, dia luar biasa, saudara. Dia datang, itu sariawan 10, saudara, di mulutnya. Terus kemudian saya bilang, loh kamu kenapa? Nggak bisa ngomong saya, sariawan 10. Tapi mukanya itu bersukacita. Terus saya bilang, tapi mukamu senang? Iya, saya enjoy sekali. Dia bilang, kenapa? Saya tanya ya. Ya karena saya dididik Tuhan. Saya ini terlalu cerewet. Ya, Tuhan sudah bilang 3-4 kali. Kalau ngomong itu dipikir dulu, kata Tuhan ya. Jangan gosip, ngomong yang negatif. Terus dia itu latah. Saudara tahu latah ya? Jadi dan latahnya itu yang jelek, saudara. Ya, latah kan ada macam-macam, ada yang latah misalnya Tuhan baik, kenapa apa itu, saudara ya. Tapi ini latahnya yang jelek, saudara. Ya, latahnya itu maki orang, saudara. Latahnya itu ngutuki, saudara. Dan Tuhan itu berkata, berubah. Tapi dia belum bisa berubah. Dan dia berdoa, dia bilang, Tuhan aku mau berubah. Tiba-tiba sariawan, saudara 10. Dia bilang, aduh bagus loh. Bisa latahku hilang, katanya ya. Terus bisa enggak gampang ngomong, kan ngomong aja sakit soalnya. Jadi kalau mau ngomong dipikir dulu yang penting-penting baru ngomong. Ya. Saudara, ini namanya orang mengerti. Bahwa hajaran itu mendewasakan. Dia enggak marah, saudara. Dia berkata, aduh aku bersuka cita karena Tuhan itu menghajar aku. Saudara, tetapi ada yang lain, saudara. Yang pada waktu, aduh hidup ini kenapa susah sih? Ya, sudah kepala pusing, anak-anak rewel, suami bawel. Gitu, saudara ya. Ini orang yang masih ngomel begitu tuh, dia belum mengerti bahwa hajaran itu kasih karunia. Harus ada sukacita. Seorang teman saya yang lain, dia bilang gini, wah puji Tuhan, pokoknya aku sukacita sekali. Saya bilang, kenapa kamu sukacita? Suami saya enggak dapat proyek. 3 bulan macet proyeknya. Loh, macet proyek kok sukacita? Ya, dia bilang, bagus Bu. Ya, ini di antara kita. Suamiku tuh sombongnya minta ampun. Ya. Dia selalu berpikir itu karena dia. Dia selalu berpikir ya karena gua usaha lalu makan. Ya. Karena saya pintar. Karena saya bisa punya kekuatan untuk lobbying dengan orang-orang besar. Dan sekarang Tuhan tutup kerak 3 bulan. Tapi saya senang. Jadi banyak doa Bu ke gereja terus cari Tuhan. Ya. Nah saudara, ini orang ngerti. Bahwa saudara, setiap hajaran itu membawa kebaikan. Tapi ada yang pada waktu suaminya tidak dapat proyek misalnya. Wah istrinya panik. Wah kenapa ya? Terus langsung mulai, wah Tuhan sayang kita. Ya, ngomel, kenapa Tuhan tidak jawab doa? Padahal sudah ngasih perpuluhan. Nah ini masih belum mengerti. Walaupun dia bilang, walaupun akibatnya Bu, kita semua kena. Ya. Jadi dia bilang, saya tidak boleh shopping sama suami. Pokoknya hidup ngepas saja. Anak-anak juga tidak boleh belanja-belanja. Ya, pokoknya hidup apa yang ada. Tapi baguslah. Bagus buat saya, bagus buat anak-anak. Ini orang dewasa. Sukacita. Sekali lagi saya berdoa, supaya nanti kalau pulang, mengalami apapun. Ya, ingat, kasih karunia, salah satunya adalah hajaran dan didikan. Dan ciri orang yang mengerti adalah sukacita. Jadi kalau ada mertua cari gara-gara, reaksinya harus apa? Sukacita. Ya. Jangan bilang maunya apa lagi sih dia? Minta duit lagi. Ya. Kata Tuhan, bagus supaya kamu belajar murah hati nak. Ya. Supaya tidak terikat sama duit. Gitu. Saudara, karena setiap peristiwa yang Allah biarkan terjadi, saudara itu tidak lepas dari kontrolnya. Amin. Saudara berani berkata amin? Tidak lepas dari kontrol Tuhan ya. Dan itu menghasilkan hajaran. Itu menghasilkan kasih karunia. Itu membawa kita untuk naik tingkat. Saudara dikatakan ciri yang kedua ya. Pertama saudara sukacita mereka meluap loh. Jadi tidak cuma sekedar disuka-sukacitain gitu ya. Tetapi meluap. Bisa keluar dari hati, aku bersyukur lewati ini semua. Tapi yang kedua dikatakan saudara. Dan meskipun mereka sangat miskin, ya, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara, artinya begini, miskin itu macam-macam.
saudara bisa miskin perhatian. Artinya ada hari-hari di mana saudara tidak ada yang memperhatikan. Miskin. Rasanya semua teman tidak peduli. Ya, kita lagi tertekan sendiri. Tapi ciri orang yang dewasa, pada waktu dia justru miskin, dia justru kaya dalam kemurahan. Artinya apa? Dia miskin perhatian. Dia bisa kasih perhatian ke orang lain. Ya. Mungkin dia miskin duit. Ya. Artinya hari-hari itu duitnya ngepas. Tapi ketemu orang yang lebih ngepas, dia masih bisa kasih ke orang lain. Ya. Ini namanya kaya dalam kemurahan. Mungkin dia lagi, saudara ya, difitnah, dijelekin orang. Tapi saudara, dia bisa belain orang lain, tutupin kesalahan orang lain. Ini kaya dalam kemurahan, saudara. Ini kaya dalam kemurahan. Bahkan mungkin badan saudara ini lagi tidak enak, sakit semuanya. Tapi saudara bisa datang besuk tumpang tangan buat orang lain. Saudara jangan bilang begini dibalik. Iblis selalu ngomong begini. Kamu aja sakit, masa mau tumpang tangan sama orang lain? Ya. Tapi kalau saudara pelajari Alkitab, Alkitab bilang, beri, maka engkau akan diberi. Jadi kasih dulu, tidak apa-apa. Ya saudara, orang itu sakit, saya juga sakit, tumpang tangan aja. Nah, nanti pada waktu kita berdoa untuk orang itu, kita juga disembuhkan. Saya sudah mengalami itu berkali-kali. Saudara, seorang teman kena infeksi usus. Saudara, dan itu jalan aja sakit. Saudara, berdiri sakit. Kali waktu dia datang ke kebaktian, masih tidak beres-beres, sudah kasih obat, sudah makan segala macam, tetap tidak ada perbaikan, tetap sakit, saudara. Nah, saudara, pada waktu itu, kemudian dia datang di satu kebaktian, ada doa pengurapan, saudara. Dan tiba-tiba pendetanya itu tunjuk dia dan bilang begini, ibu tolong jadi kecap. Ya, sudah tahu kecer kan ya, yang nangkap di belakang. Nah dia itu mikir begini, aduh mau berdiri aja sakit, suruh jadi kecer ya. Nanti orangnya rebah, aku ikut rebah deh di situ. Tapi dia merasa, enggak lah, saya sudah sebulan sakit, berhenti, dia bilang, dengan semua keluhan ini. Dia berdiri, dia bilang, Tuhan, saya bukan mencobai Tuhan, tapi saya mau stop dengan sakit ini. Saya mau tetap melayani Tuhan. Saudara, dia jadi kecer, saudara ya. Jadi kecer, saudara. Aneh, pada waktu jadi kecer yang pertama, kedua, tidak apa-apa, saudara. Dia bisa tidak sakitnya hilang. Tapi kemudian tiba-tiba ada satu orang ibu, ya, hamba Tuhannya bilang begini. Ini harus dipeluk ya. Ibu ini kepahitan, harus dipeluk. Dan dia dipanggil, dia bilang ini kamu yang peluk, saya tumpang tangan dari belakang. Saudara, waktu dia peluk ibu ini, hamba Tuhan itu tumpang tangan dari belakang ya. Dia bilang dia yang panas seluruh tubuhnya. Kemudian dia, saudara, ibu ini nangis. Dia nangis, saudara. Dan dia rasa perutnya itu dijamah Tuhan. Dia merasa benar, saudara, tiba-tiba itu ada sesuatu yang kayaknya lepas dari perutnya. Dan sejak itu dia sembuh total. Saudara, pada waktu kita itu berani melangkah. Kita berani melangkah untuk berkata Tuhan. Di dalam kelemahan, aku tetap mau memberikan dalam kemurahan. Di dalam kemiskinan, aku tetap mau memberi dalam kemurahan. Maka saat itulah sebenarnya kita ini dipakai oleh Tuhan. Disembuhkan, dijamah oleh Tuhan. Amin. Satu paket sekali lagi. Ya, karena itu mari, ciri yang pertama tadi bersukacita. Ciri yang kedua, kedewasaan kita ditentukan dalam kemurahan pada waktu kita sedang miskin. Kemurahan. Nah, kita lihat yang ketiga. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Saudara, ciri yang ketiga, saudara, kalau saudara ini mulai dewasa di dalam Tuhan, maka saudara ini akan berbuat melampaui kekuatan kita. Nah, saudara bilang, kok bisa? Karena berarti kita meninggalkan kedagingan kita. Kita meninggalkan kekuatan manusia kita. Kita mulai menggunakan kekuatan Allah. Dan Alkitab berkata, kalau kita dapat kekuatan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Ya, dikatakan tadi, kalau saudara baca Yesaya tadi, maka dikatakan teruna-teruna, ya, orang-orang muda rebah keletihan. Tapi orang yang menantikan Tuhan akan terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Saudara, ini lebih dari kekuatan. Ini sesuatu yang mustahil. Tetapi kita akan dibawa Tuhan. Dan hari-hari ini terus Tuhan berkata,
Kalau anak-anakku ya tetap tinggal dalam kedagingan mereka, menghadapi pencobaan, menghadapi akhir zaman, menghadapi kegoncangan yang akan terjadi, mereka tidak akan kuat. Ya, karena itu hari-hari ini Tuhan mau kita bertumbuh sedemikian rupa, supaya kita itu meninggalkan saudara standar manusia. Tetapi kita mulai mengikuti standar Tuhan, mengenakan kekuatan Tuhan, dan kita akan terbang tinggi. Amin, saudara. Melebihi. Ya, saudara mungkin berkata, saya tidak bisa ngomong, Bu. Ya, pada waktu saudara ini Tuhan suruh ngomong, walaupun saudara tidak bisa ngomong, ngomong aja. Nanti engkau akan lihat, pengurapan Allah akan membuat engkau bisa bersaksi. Saudara berkata, saya cuma punya sedikit, cuma punya 5 roti. Ya, sedikit. Tapi kalau Tuhan suruh kasih, kasih saja. Nanti lihat, saudara. Ya, maka Allah bisa mencurahkan berkat besar untuk hidupmu. Saudara, bahkan kalau saudara punya cuma sedikit kayak janda di Sarfat, saudara tahu? Dan Elia berkata, bikin buat aku dulu. Artinya dahulukan Tuhan. Dia bilang, ini aku bikin terakhir. Kalau aku sudah bikin buat aku dan anakku, habis mati. Kalau bikin buat Elia, berarti Elia yang makan, anak dan dia tidak makan. Tetapi dia berkata, aku bikin deh, karena engkau yang suruh. Dan akibatnya dikatakan tepung dan minyak itu tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Terus, dan terus. Ya. Dan ini yang Tuhan akan buat dalam hidup kita. Saudara, kekuatanmu mungkin tidak banyak. Kekuatanmu untuk bertahan dengan keluarga. Kekuatanmu untuk menginjil. Kekuatanmu untuk pelayanan. Kekuatanmu untuk beriman. Kekuatanmu untuk tumpang tangan tidak banyak. Tapi mari kita beralih. Dari kekuatan manusia kepada kekuatan Allah. Saudara, saya baru diberkati lah dengan dari Tuhan ya, upah atau hadiah. Saya merasa pokoknya bersyukur sekali. Anak saya ikut retret, saudara. Bukan saya yang melayani, orang lain yang melayani. Dan saudara, anak saya umur 10 tahun dan umur 9 tahun, saudara. Dan mereka pulang dua-duanya dengan cerita segala macam, baik yang jasmani maupun yang rohani. Tapi saya ceritain cuma yang rohani. Saudara, yang besar, saudara anaknya ini pendiam, saudara. Dan pendiam dia berkata, Mah, pada waktu kita suruh angkat tangan buat terima baptisan Roh Kudus, tiba-tiba dari dalam hatiku ini kayak ngalir listrik, ya kayak kesemutan gitu loh katanya ya. Terus kemudian bibir saya mulai kesemutan, terus keluar lagu. Adiknya bilang, iya tuh Mah, si Koko mah canggih deh, langsung mendadak panjang katanya ya. Ngomongnya bahasa lidahnya panjang katanya ya. Pokoknya langsung deh dia keluar macam-macam katanya. Terus saya bilang, terus kamu apa? Saya mah enggak dapat. Kenapa enggak dapat? Pertamanya dia bilang gitu. Terus dia bilang, dapat sih, tapi saya enggak kayak Koko, enggak pakai bergetar katanya ya. Enggak panjang. Terus saya bilang, terus kamu gimana? Saya itu di kepala ada kata-kata, dia bilang. Di hati ada lagu. Ya. Kalau saya merem, gabungin keluar katanya ya. Tapi kalau saya melek, hilang. Enggak ada getar-getar, enggak ada apa-apa. Saya bilang, ya itu juga Tuhan. Itu juga baptisan Roh Kudus. Karena baptisan Roh Kudus itu bermacam-macam. Nah, saudara, ada banyak anak Tuhan kan membatasi. Ya, yang satu bilang, aku pengen yang lagu. Itu rasanya lebih bagus. Ya. Yang satu bilang, aku mau yang getar. Katanya. Yang satu bilang, aku mau yang kayak listrik gitu loh. Kesetrum-setrum gitu loh ya. Saudara, Tuhan bilang, nak, sudahlah bagianmu masing-masing. Ya. Pokoknya aku akan mengerjakan kepada setiap kalian. Ya, anak saya juga sama, yang satu bilang gini, saya mau yang kayak itu tuh kan bagus mah katanya ya. Tapi yang satu bilang, saya juga mau kok kayak yang dia. Saudara, setiap kita masing-masing. Tapi saya lihat sesuatu habis gitu, saudara. Selesai anak saya dapat, ada satu guru itu memang belum kenal Tuhan sungguh-sungguh ya di sekolahnya, tapi ikut hadir lah, saudara, ikut hadir dan dia mulai lihat. Dan kemudian di pembicaranya itu berkata, sekarang kamu boleh mendoakan guru-guru. Jadi anak-anak yang sudah dapat bahasa roh ini disuruh praktek, saudara ya, untuk mendoakan guru-guru mereka, saudara. Dan kemudian anak saya itu datang ke salah satu guru ini, saudara, kebetulan yang dia pilih guru yang memang belum terlalu kenal Tuhan, baru mulailah kenal Tuhan, saudara. Dan dia berkata sama saya tuh cuma pegang tangannya loh Mah, terus berbahasa roh. Rebah gurunya, jatuh. Dia bilang ya saya kaget tak lepasin, melek gurunya, saya juga melek katanya ya. Dia bilang, saya kaget Mah katanya ya, saya cuma pegang tangannya, jatuh katanya ya. Terus saya bilang, ya itulah kuasa Tuhan. Saudara, yang saya lihat di sini, itu enggak mungkin kuasa anak saya. Umur 10 tahun, saudara ya. Baru
10 menit dapat bahasa roh, saudara. Kemudian saudara dia pegang gurunya. Dan dia sendiri juga tidak rebah. Gurunya yang rebah. Tetapi kita lihat bahwa kuasa Allah itu selalu membawa kita melakukan sesuatu yang lebih besar dari kemampuan kita. Kalau kita melakukan sesuatu yang memang kita mampu, misalnya anak saya dorong gurunya, ya, itu namanya bukan Tuhan. Ya. Tetapi kalau misalnya yang dari Allah, ya, itu akan mengerjakan yang di dalam. Sekali lagi, membuat kita mampu melakukan apa yang tidak pernah kita lakukan. Melebihi. Saudara, saya dapat kesaksian banyak dari seorang ibu. Dia bilang, Bu, aduh saya tuh Tuhan suruh saya dagang. Jadi Tuhan itu bukan membawa kemampuan ini cuma yang rohani ya. Saudara bilang, oke lah, saya mulai sekarang tumpang tangan orang mana rebah enggak. Saudara ya, bukan cuma yang rohani. Ini seorang ibu dia bilang, Bu, Tuhan suruh saya dagang. Saya enggak punya kemampuan. Saudara, Tuhan suruh dia pergi ke Cina, ambil barang. Enggak bisa bahasa Cina, ibu. Saudara. Tapi dia bilang, saya tuh tahu Tuhan enggak salah. Saudara, dia berdoa, booking tiket, saudara ya, naik ke pesawat, enggak tahu mau kemana, saudara ya. Pokoknya berangkatlah sana. Saudara duduk tuh di pesawat, saudara China Airlines, bisa sebelahnya itu ngajak ngobrol. Sebelahnya itu saudara ternyata sudah importer, awaan lah, tahu semua seluk-beluk. Dan dia bilang ini, saya bantuin kamu deh. Kamu mau dagang apa? Dia bilang, ya saya mau cari sepatu atau anak-anak atau sandal. Oke, saya tahu pabriknya. Sudah, nanti kita janjian di Cina. Saya yang ngomong, saya yang aturin. Sampai kontainernya nanti saya aturin. Terus dia bilang, saya mesti bayar berapa? Enggak apa-apa lah. Dia bilang ya, sama-sama anak Tuhan, saya berkati deh. Katanya ya. Toh saya bukan bisnisnya, bukan di sepatu. Ya, saya urusannya lain. Tapi enggak apa-apa, saya ada waktu senggang kok. Saya pimpin. Saudara, dia berkata, Bu, saya pergi sekali. Itu langsung dibawa sampai ke pabrik sepatunya di Cina. Ya, diajarin bagaimana cara ngambil barang kirim ke Indonesia. Diaturin bagaimana caranya sampai ngadepin duana dan sebagainya. Sekarang dia sudah punya toko, saudara, dan jalan dengan baik. Sebulan, saudara, dia mesti 3 kali ke Cina karena terus ya ngambil sepatu, ngambil ini, saudara, dan sebagainya. Dia berkata, ini bukan kemampuan saya. Saya tidak bisa ngomong Cina sama sekali. Ya. Saya tidak tahu yang namanya ekspor impor, tidak tahu. Saya tidak tahu bagaimana menghadapi duana. Saya cuma nurut Tuhan, duduk. Tuhan bilang pesan pesawat, duduk. Karena aku mau berkati engkau jadi donatur. Dan Allah bisa buat. Ya. Karena itu saya berkata, hari-hari ini Allah mau bawa setiap kita melakukan pekerjaan yang di luar kemampuan kita. Amin, saudara. Baik secara rohani maupun secara jasmani. Sampai kita bisa berkata semua, ini bukan karena saya, tapi ini karena anugerah. Amin. Ini bukan saya, ini roh Allah yang kuat itu mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat, saudara, ayat yang kelima. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saudara, ini sesuatu yang sangat penting. Kalau kita itu mau melayani, kalau kita mau berkenan di hadapan Allah, yang Allah minta itu pertama bukan duit. Pertama bukan waktu. Pertama, saudara, bukan pelayanan tenaga kita. Tetapi yang Allah minta dikatakan di sini, pertama-tama mereka memberikan apa? Diri. Kita juga tidak bisa pertama kali, urutannya saudara juga mesti lihat. Kita tidak bisa pertama kali memberikan diri itu kepada pelayanan. Itu salah besar. Kenapa ada banyak orang, saudara, dia pelayanan bertahun-tahun akhirnya jenuh. Ya, akhirnya kecewa dengan gereja. Bahkan kemudian keluar. Atau dia, saudara, memberikan uangnya, saudara ya. Dia bertahun-tahun dia berikan uangnya, tapi bukan tambah diberkati. Rasanya hidup tambah kacau, nyeleweng, dan sebagainya. Saudara, karena seringkali urutannya salah. Orang seringkali cenderung memberi uangnya dulu. Memberi tenaganya. Memberi kepada manusia. Jadi saudara harus tahu.
Urutan Alkitab yang benar, pertama-tama itu beri diri kita kepada siapa? Tuhan. Sampai kita itu punya keutuhan bulat intim sama Tuhan. Maka kita bukan melayani bait, bukan melayani gereja, bukan melayani manusia, tetapi melayani siapa? Tuhan. Kalau saudara mengerti ini, saudara tidak akan kecewa. Sekarang misalnya contoh begini. Kalau saya memberi diri kepada pelayanan, ya, bukan kepada Tuhan. Saya melayani Mahanaim, saudara. Saya akan kecewa. Bayangin ya, anak-anak itu saudara-saudara kasih makan, ya. Dulu awal-awal lebih-lebih ya, sekarang sih lumayan lah. Dulu awal-awal saudara kasih, mereka masuk ke rumah saudara, saudara kasih makan. Pulang saudara, jam saudara hilang. Ya, keset hilang, ya, piring hilang, sampai gembok pun hilang, saudara ya. Siapa yang tidak kesal? Kalau kita memberikan itu kepada mereka, kita ngomong begini kan, udah ditolongin lo ngelunjak, betul kan? Tapi karena kita memberi kepada Tuhan, tidak masalah. Ya, bukan kepada mereka kok. Kita memberi kepada Tuhan. Kadang-kadang nih saudara sudah dididik, sudah disekolahkan, sudah 3 tahun, saudara. Sudah berubah. Tiba-tiba bilang begini, Bu, saya bosan jadi orang baik. Keluar saudara ya, dari sekolah, ngamen lagi. Saudara, coba. Kalau saudara ini memberi diri kepada pelayanan, enak. Saudara ya, bisa rasanya, gitu loh saudara ya. Mau apa sih kamu ini? Gitu loh ya. Tapi kalau saudara memberi diri kepada Tuhan, itu berbeda. Saudara akan bisa senyum dan berkata, nggak masalah. Aku melakukan ini bukan karena kamu kok. Karena Tuhan. Saudara, dan nanti itu setelah hidup dia berantakan lagi ya. Dipukulin orang lagi, masuk penjara, telepon lagi. Minta lagi bertobat. Gitu ya. Saudara, yang aneh dari Tuhan, itu tetap itu Tuhan itu memberi kasih karunia-Nya. Saudara, tapi kalau kita memberi diri kepada pelayanan, atau kepada manusia, ya, kecewa. Ada banyak orang saudara pada waktu menikah memberi diri sama suaminya. Ini yang pertama. Saudara. Akibatnya begitu suami nyakitin hati, kita ngomong gini, tahu begini gua kagak menikah. Ya, hatinya sakit. Saudara. Banyak orang bertanya sama saya. Suami saya cukup keras pada awal-awalnya, ya, sekarang enggak. Saudara, sejak dia masuk usia 40, wah luar biasa lah suami teladan. Saudara ya. Saudara, saya tidak tahu apa yang Tuhan buat dalam hidupnya. Pokoknya suami saya itu berubah 180 derajat, saudara. Dari yang keras jadi lembut, saudara ya. Dari yang dulunya orangnya itu tidak bisa menikmati hidup, saudara. Sangat-sangat kerja keras, disiplin, perfect, saudara ya. Bisa santai, ya, bisa berubah, bisa menikmati hidup, saudara. Dari orang yang dulunya khawatiran, jadi megang duit itu kenceng gitu, saudara ya. Soalnya dia bilang, kita kebutuhannya banyak. Ya. Nanti anak-anak kalau mau sekolah ke luar negeri gimana? Ya, dan kemudian dia dulu juga tidak percaya sama saya, bukan tidak percaya dalam arti apa, dia bilang ini, duit kalau di kamu itu hilang terus. Ya. Karena mengalir terus, dia tahu bahwa saya tidak beli apa-apa, tapi saya bagi-bagi buat orang lain, dia tahu, saudara. Jadi dia bilang ini, duit kalau di kamu itu mengalir terus, saudara. Jadi dia lebih banyak pegang lah, saudara, baik-baik, saudara. Tetapi sejak belakangan ini, saudara, sejak dia usia 40 itu Allah atau camah dia luar biasa, saudara. Dan itu berubah sekali. Saudara, dia kalau ngasih itu sampai saya ketawa-ketawa, saudara. Dulu ya, kalau misalnya saya ngasih ada pembangunan gereja, terus saya bilang, mau ngasih berapa? Yang 5 juta, dia bilang, banyak banget. Gitu ya. Sekarang saya ngasih 5 juta, dia bilang ini, dikit banget. Ya. Saya bilang, suamiku kenapa jadi begini ya? Gitu ya. Berubah total, saudara. Berubah, saudara. Ya, dia memberinya berubah, saudara. Kemudian kesabarannya berubah, saudara. Bahkan pengertiannya berubah, saudara. Dulu tuh waktu kami pertama menikah, kalau saya ngajak dia tidur siang, dia bilang gini, orang kok males, katanya gitu. Orang yang tidur siang itu cuma orang yang males, katanya. Sekarang saudara, dia yang ngajak tidur siang melulu. Dia bilang, kita ini sudah ada usia lanjut, mesti banyak istirahat, jalan-jalan, kok beda banget ya. Saudara ya, refreshing, wah pokoknya beda. Nah saudara pada awal-awal, dulu teman saya juga bertanya begini, kamu kok tahan sih ngadepin suamimu begitu? Masalahnya begini, mereka tahu saya itu siapa. Saya itu anak pertama, ya, dan saya itu anak perempuan satu-satunya. Saya dari dulu selalu di atas jadi pemimpin. Dan teman-teman yang dekat dengan saya tahu betapa manjanya saya.
Saudara, saya itu kalau di rumah dulu ya, saudara tinggal bilang gini, "Pak, aku pengen bakso," misalnya begitu ya. Itu kalau enggak papi saya yang beliin, adik saya 2 siap mengantar saya kemanapun saya pergi. Ya. Saudara, apapun saudara. Itu membuat saya itu jadi tuan putri saudara di rumah. Belum lagi setelah saya di sekolah, saya jadi pemimpin saudara ya. Perkataan saya apapun jadi saudara. Saya bilang harus begini, berubah begini. Nah begitu saya menikah, ceker saudara ya. Teman saya tahu. Saudara, saya datang terlambat, muka suami saya sudah betul. Jadi dia pulang dari kerja, saya belum datang nih saudara ya. Terlambat, mukanya sudah jembatun. Dia bilang, pergi aja terus gak usah balik. Begituin saudara ya. Jadi teman-teman tahu saudara. Dia bilang, kok bisanya sih? Ya, kamu tahan. Terus dia bilang, kenapa kamu pilih dia? Sampai teman-teman saya yang kenal dekat saya ngomong begini. Kenapa lu tuh pilih dia sih? Banyak pria yang bisa mengabdi padamu. Katanya, ya. Ya, kenapa kamu pilih dia? Terus saya bilang, karena saya tidak memberikan diri saya kepada suami saya. Saya memberikan diri saya pertama kali kepada Tuhan. Saya tahu bahwa saya memilih suami saya bukan karena pilihan saya, tapi karena Tuhan tahu itu yang terbaik buat saya. Dan saat-saat saya mengalami itu, saya selalu berkata sama teman saya, kamu tahu nggak? Orang yang paling berjasa merubah adalah suami saya. Tanpa saya pernah menikah dengan suami saya tidak akan pernah mengerti yang namanya tunduk. Saya tidak akan pernah mengerti yang namanya rendah hati. Saya tidak pernah mengerti yang namanya penguasaan diri. Pada waktu saya hamil anak pertama aja, setiap kali saya bilang, yang aku pengen ini, penguasaan diri. Nggak usah manja lah. Gituin saudara ya. Saudara, waktu itu saudara, saya berpikir, kok enak ya orang lain ya. Kalau hamil dimanjain suami saya. Ya ini suami saya menyuruh saya penguasaan diri. Tapi sekarang saya bersyukur. Anak saya saudara tidak ada satupun yang pernah nangis karena pengen sesuatu gulung-gulung atau minta ngotot. Saudara, dan pada waktu saya berkata Tuhan, saya lihat anak-anak teman saya udah nangis, sudah ngotot. Gitu ya. Saya bilang, kenapa sih Tuhan? Tuhan bilang, ingat pada waktu mereka semua di kandungan. Engkau belajar menguasai diri. Dan itu turun. Karena temperamen itu dibentuk pada waktu di dalam kandungan. Temperamen. Jadi itu semua membawa kebaikan. Tidak ada yang membawa keburukan. Nah kalau kita itu memberi diri kepada Tuhan. Saudara, pelayanan, gembala sidangmu menyakiti engkau tidak akan kecewa. Engkau akan bisa berkata, aku memberikan diri kepada Tuhan. Dan bukan kepada dia. Kalau dia nyakiti, aku harus mendoakan dia, memberkati dia. Amin. Saudara. Saudara, kalau saudara belajar memberikan diri, saudara ya, kepada saudara Tuhan di dalam keluarga. Ya. Suamimu salah mengerti. Anakmu menuduh engkau, mengecewakan engkau tidak kecewa. Sekali lagi, karena engkau memberi diri kepada Tuhan. Hal kedua, kesalahan kedua, kalau kita itu memberi diri kepada manusia, maka kita seringkali terikat. Kita terjebak, saudara. Akhirnya, saudara, kita bukan melayani Tuhan, melayani manusia. Dan itu menggerogoti kita habis. Saya kasih contoh ya. Seandainya nih saya memberikan diri kepada Mahanaim sekali lagi. Dan kemudian saudara saya melayani mati-matian. Mahanaim itu butuh setiap bulannya sekarang 1 miliar. Karena kita sedang membangun. Coba saudara kalau saya memberikan ke mereka, saya mikir gini. Saya mesti kerja. Saya mesti kerja buat dapat duit 1 miliar. Saudara ya. Habis-habisan. Ya. Saya mesti khotbah, saya mesti cari uang, ketemu donatur. Mesti telepon, mesti cari bikin, buka bisnis, lapangan pekerjaan. Habis saudara, mati muda saya. Kenapa saudara? Karena pada waktu kita memberi kepada manusia. Itu mau tidak mau tersedot. Demikian juga pada suami maupun anak-anak. Tapi kalau kita itu memberi pusatnya ke Tuhan. Setiap kali kita datang memberi diri kita dulu ke Tuhan. Kita itu bukan tersedot. Tapi diberkati oleh Tuhan. Amin. Pada waktu kita datang, saya cuma datang bilang Tuhan hari ini saya mesti ngapain. Tuhan mulai kasih firman. Jadi tidak usah mikir. Firman apa lagi ya? Gitu ya. Wah, coba bayangin deh saudara, kalau saudara khotbah setiap hari pagi sore, ya, udah gitu direkam jadi tidak boleh sama kan, saudara ya. Kalau sama tidak bisa direkam, saudara ya. Saudara habis seharusnya. Kalau dari manusia pasti habis, tidak bisa tidak habis, saudara. Tapi karena saya tahu bagaimana memberi diri kepada Tuhan, saya cuma bilang Tuhan, yang mana lagi? Ya, Tuhan mulai ajarin. Ini buka, ya, aku mau ajarin kamu. Ya.
Pada waktu saya membagikan, kalau saya asalnya memberi diri kepada Tuhan, bukan saudara aja yang dapat, saya juga dapat. Amin, saudara. Karena memberi diri. Demikian juga, saudara. Pada waktu saya melayani suami, karena asalnya dari Tuhan. Saya dapat dulu kasih dari Tuhan, saya salurkan sama suami, itu balik lagi ke saya, saudara. Itu membuat saya tambah kaya dan tambah kaya. Demikian juga dengan anak-anak, saudara. Kalau dengan kekuatan kita sendiri, kita akan frustasi, marah, kecewa dengan anak-anak. Tapi kalau kita sekali lagi memberi diri kepada Tuhan, kita akan dapat kekuatan dari Tuhan, kita salurkan ke mereka. Dan pada waktu kita lihat sesuatu, kita belajar sesuatu, itu berbalik kepada kita. Ya, itu akan sangat membahagiakan, ringan. Dan itu juga tidak pernah membuat ikatan dalam hidup saya. Artinya begini, itu anak-anak Tuhan. Ya, anak saya anak Tuhan. Jadi kalau misalnya saudara sekali waktu anak saya gagal di sekolah, saya tidak perlu malu, tidak perlu frustasi, tidak tahu berkata, waduh, anak hamba Tuhan ulangannya 5. Misalnya gitu ya. Saya bilang biarin aja. Anaknya Tuhan kok, paling-paling Tuhan yang malu juga. Ya. Saya free. Itu bukan ikatan dalam hidup saya. Ya. Karena sekali lagi hidup saya, anak saya, keluarga saya sudah saya berikan kepada Tuhan. Sudah saya berikan. Ya. Kalau saudara belajar mengerti ini, bahwa urutannya harus memberi diri kepada Tuhan. Dan dapat sumbernya, dapat semuanya. Setelah itu baru beri diri kepada manusia. Nah, kita lihat sekarang. Kita lihat saudara ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara, ini rupanya menjadi satu metode atau satu pola di dalam kehidupan kita. Jadi artinya begini, kita itu harus saling mengisi. Ya. Tuhan yang kaya, dia menjadi miskin supaya kita kaya. Tapi juga kalau kita sudah kaya, kita harus rela juga jadi miskin supaya orang lain menjadi kaya. Ya. Itu terus. Ya, dan tidak apa-apa nanti miskin lagi, Tuhan lagi. Ya, berikan sesuatu sama kita. Saudara, itu pola. Saudara, lihat. Tuhan yang harusnya disanjung, rela direndahkan. Betul? Supaya kita ditinggikan. Amin. Tapi kita juga harus rela direndahkan supaya orang lain ditinggikan. Saudara, Tuhan yang seharusnya, saudara ya, punya begitu banyak kenyamanan. Tinggal di surga, saudara, enak, tidak usah apa-apa, saudara ya. Dia rela meninggalkan kenyamanannya menjadi tidak nyaman. Bayangin saudara, tinggal di dunia, kotor, jalan kaki. Dulu ya, kalau misalnya dia mau dari sini ke sana tinggal sampai, ya kan? Sekarang jalan kaki, saudara ya, capek, tidak nyaman. Tapi dia rela meninggalkan kenyamanannya menjadi tidak nyaman supaya kita nyaman. Amin. Tapi kita juga harus rela meninggalkan kenyamanan kita menjadi tidak nyaman supaya orang lain nyaman. Ya, dan itu terus. Kalau saudara mengerti ini, maka saudara itu tidak lagi takut ya untuk meninggalkan apapun. Ya. Saudara, saya belajar dan belajar dan belajar. Di dalam pelayanan, kalau engkau tidak berani meninggalkan, maka engkau tidak bisa melayani. Ya. Sekali lagi, dalam pelayanan kalau engkau tidak berani melepaskan sesuatu, engkau tidak bisa melayani. Saudara, saya belajar. Di dalam pernikahan dulu, saya harus belajar melepaskan status saya. Sebagai seorang anak yang manja, tuan putri yang selalu harus dilayani. Saya harus berani untuk menjadi pelayan. Pada waktu saya menjadi pelayan, saudara, meninggalkan dilayani, tapi menjadi orang yang melayani. Supaya suami saya dilayani. Saya sudah enak kok, saudara. Pada waktu saya mulai pelayanan pemulung, bukan awal pelayanan saya. Pada waktu itu saya sedang enak-enaknya melayani. Saya sedang keliling kemana-mana. Sedang khotbah dan seminar-seminar di tempat-tempat hotel berbintang. Tiba-tiba Tuhan berkata, ya layani pemulung. Itu meninggalkan, saya harus meninggalkan banyak kenyamanan saya. Ya, mulai dari baunya, ya, bodohnya. Saudara, kalau cerita sama mereka itu mesti dengan segala macam gerak, segala macam contoh, saudara ya. Tidak bisa saudara ngomong begini aja, tidak ngerti saudara. Ya, kita mesti berani turun. Waktu kita berani turun, saya lihat mereka mulai nyaman. Mereka mulai diberkati. Ya, dulu mereka tidak bisa makan, sekarang mereka bisa makan berlimpah.
Dagingnya aja dari Ibu Bisi yang daging dari luar negeri, saudara ya. Ya, coba dari yang tidak pernah makan daging, saudara. Itu rata-rata anak tidak pernah makan daging. Dulu makanan menu mereka itu setiap hari, saudara, kerupuk. Saudara jangan mikir mereka itu punya sayur, enggak. Buat mereka sayur juga mahal dan susah. Jadi menu mereka itu kerupuk, sambal, Indomie. Itu, saudara ya. Itu menu mereka. Pertama kali kita kasih makan sayur, muntah, enggak bisa. Pertama kali dikasih daging, muntah, enggak bisa. Sekarang, saudara jago makan steak semua, coba. Ya, berubah, saudara. Dulu mereka enggak kenal susu loh, saudara. Jangan dibikin mereka kenal susu, mereka kenal ASI. Habis lepas ASI, sudah enggak kenal susu. Saudara jadi dikasih susu pertama kali, itu muntah. Sekarang, anak kami sering dapat dari Yes. Punyanya Yes itu anak Tuhan juga. Ya. Saudara dan dapat saudara dari Yes, bisa makan. Minum susu sehat, gendut-gendut, saudara ya. Sampai sekali waktu kami liburan, saudara, kami bilang sama busnya, ini dari anak-anak tidak mampu, kita butuh minta korting dan sebagainya ya supaya murah. Begitu anak-anaknya naik, dia bilang gini, mana mungkin tidak mampu gendut-gendut begini ya, ya. Saudara kan sudah berubah, saudara ya. Belum lagi pakaiannya. Saudara dari mana-mana, aduh jangan kaget deh, mereka bisa pakai baju yang mahal, saudara ya. Kenapa? Kan baju bekas banyak tuh. Dan baju bekas itu kan enggak selalu yang murah-murah, saudara ya. Kadang-kadang ada yang dapat dari os-os dan sebagainya lah. Pokoknya yang bagus-bagus dari luar negeri. Pernah satu butik, saudara, itu tutup. Dan itu bajunya kurang lebih seharga 200 juta. Ya, baju semua seharga 200 juta dikasih ke kita. Baru gratis, saudara, semuanya. Coba bayangin, jadi mereka mendadak kan ganteng-ganteng, cakep-cakep, saudara. Bajunya mahal-mahal, orang nggak percaya, saudara. Tetapi kita diminta untuk turun supaya orang lain naik. Amin, saudara ya. Kita diminta meninggalkan banyak kenyamanan kita supaya orang lain bisa nyaman. Kita diminta, saudara, seperti Yesus, meninggalkan beberapa kekayaan kita supaya orang lain bisa diperkaya. Amin. Ini pelayanan. Ini pelayanan. Kalau saudara berkata, aku mau melayani, tapi aku tidak mau melepaskan kenyamanan. Aku tidak mau melepaskan harga diriku. Aku tidak mau melepaskan kekayaanku. Aku tidak mau melepaskan ya hobi-hobiku. Susah, saudara. Saudara, kita harus berani melepaskan. Maka kita akan lihat, saudara, itu adalah pola yang diajarkan Yesus. Sekarang kita lihat ayat 11. Maka sekarang selesaikan juga pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu. Dan lakukan itu dengan apa yang ada padamu. Tuhan minta kita menyelesaikan. Karena ada banyak orang bisa memulai, saudara. Tetapi untuk menyelesaikan itu tidak banyak, saudara. Ada banyak orang, maaf kata ya, semangatnya kayak Coca-Cola. Waktu awal itu ya, push, gitu ya. Biasanya itu orang kalau lagi mengapu-ngapu cinta pertama, sebulan hilang. Nah, yang susah itu mempertahankan yang di dalam. Yang susah, saudara, itu terus berjalan sampai garis akhir. Yang susah itu menyelesaikan. Kemarin ada seorang juara ditanya, ya, dia juara, terus dia bilang begini, mencapai juara satu kali itu memang susah. Tapi lebih susah lagi mempertahankan tetap juara. Nah, itu jauh lebih susah. Ya, karena pada waktu engkau mulai mendapat, rasanya itu sudah lumayan. Ya. Terus istirahat. Ada seorang teman saya juga cerita, dia diet, badannya gendut, saudara ya. Terus dia bilang, dia diet. Pertama kali dia diet ke dokter sungguh, saudara ya. Langsung ke dokter, diet segala macam, langsung turun 10 kilo. Nah, begitu turun 10 kilo, dia begini, sudah turun 10 kilo ya. Terus dia bilang, saya mau menghadiahi diri sendiri katanya ya. Jadi dia bilang mau 3 hari santai ya, enggak usah lagi makan yang dibatasin, ditimbang, enggak boleh ini, 3 hari santai. 3 hari naik 5 kilo. Bisa cepat sekali. Dan yang gawat, saudara, begitu hari ketiga dia mau balik lagi, saudara ya, udah enggak semangat. Ya, karena 2 bulan ya, turun 10 kilo, 3 hari naik 5 kilo. Udah enggak semangat, saudara. Dan kehilanganlah semuanya, saudara. Saudara, dan itu terjadi. Demikian juga dengan doa.
Pada waktu saudara doa sungguh-sungguh sehari sejam 2 jam ada hadirat Allah, enak sekali. Nanti coba deh saudara berhenti sebulan, mulainya lebih setengah mati dari yang dulu. Saudara, karena itu saya mau berkata hari-hari ini. Ada satu kerinduan Allah untuk berkata, selesaikan. Selesaikan. Ya, apa yang aku minta dalam hidupmu. Kalau aku minta buat kamu berdoa, baca Alkitab, selesaikan. Kalau aku minta untuk kamu berdoa buat mertua atau buat suami, bertahan, selesaikan. Kalau aku minta buat kamu besuk, aku minta buat kamu itu melayani, aku minta buat kamu itu besuk orang buat terobosan besar, selesaikan. Karena ada begitu banyak orang memulai, tapi tidak bisa menyelesaikan. Saudara, keseimbangan. Nah, yang selanjutnya 13. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Saudara, hari-hari ini yang penting juga supaya saudara tahu adalah yang namanya keseimbangan. Jangan sampai kita keluar dari keseimbangan. Bicara soal keseimbangan itu bicara hampir dari segala sudut dalam hidup ini. Saudara, ada beberapa orang kehilangan keseimbangan dan akibatnya fatal. Kalau saudara terbang tinggi bagaikan Raja Wali, ya begitu saudara itu tidak seimbang, saudara akan ditekan oleh angin, bisa kehantam sama cadas. Kalau saudara nyetir mobil, mobilmu tidak seimbang, pada waktu engkau lari kecepatan tinggi, itu akan berakibat fatal. Saudara, demikian juga saudara dalam hidup ini. Semakin kau lari cepat, keseimbangan semakin dibutuhkan. Nah, saudara berkata, apa sih ini keseimbangan banyak? Kenapa banyak anak-anak Tuhan, saudara? Itu tidak mencapai garis akhir karena tidak adanya keseimbangan. Misalnya, ada beberapa orang yang sangat, saudara ya, menekankan soal buah roh, tetapi tidak menekankan tentang karunia roh. Dia bilang, gak penting lah karunia. Pokoknya buah, sabaran, kebaikan, ya. Gak bisa. Karena tanpa karunia, saudara juga gak bisa berbuah. Saudara, itu seimbang. Ada karunia roh, ada buah roh. Tetapi sebaliknya, saudara, ada yang menekankan karunia. Pokoknya karunia, tanpa yang namanya buah roh. Terjadilah penyesatan, dukun-dukun rohani. Saudara, ada banyak yang hamba Tuhan tiba-tiba bisa puding orang bilang, Tuhan berkata, serahkan mobil BMW-mu ke saya. Ya, loh kok bisa loh? Dipakai Tuhan ngomong begitu. Dan anehnya orang percaya loh. Ya, walaupun setelah ngasih nyeselnya setahun. Gitu ya. Saudara, kok bisa saudara ya? Kenapa saudara? Sekali lagi, karena kalau karunia roh ini bisa terus memompa kita. Tanpa kita ada punya karakter, punya buah roh lewat. Saya hari-hari ini ketemu dengan banyak hamba Tuhan yang saya bilang, kok bisa ya? Sampai kamu bisa dengar suara itu bagaimana? Kamu bisa tertipu seperti itu bagaimana? Jadi ada satu orang, saudara, dia terus hidup dalam karunia roh, saudara ya. Dia sampai nekat, saudara, dia jual rumahnya, dia jual segalanya, dia pergi ke Thailand karena dia berpikir, dia dengar suara Tuhan, saudara ya, untuk dia menginjil di Thailand. Dan ternyata, saudara, dia pulang, di sana dia sudah berangkat, bawa tiket, saudara, dan ternyata tidak ada apa-apa, tidak terjadi apa-apa, di hotel juga tidak terjadi apa-apa karena dia juga tidak bisa bahasa Thailand. Saudara, dia pulang lagi, saudara, dan kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah, kehilangan semuanya, keluarganya semua marah, dia jadi batu sandungan. Jadi batu sandungan diejek, dimaki, katanya orang Kristen gila. Dan saya bilang, kamu kok bisa sih? Kamu tidak minta peneguhan. Suara itu jelas kok, katanya ya. Hati-hati. Ya, seringkali kalau kita satu sisi, tidak ada keseimbangan. Bless, tanpa kita sadari. Yang lain, saudara, tentang kesembuhan ilahi dengan dokter, misalnya, atau obat. Saudara, ini juga butuh keseimbangan. Ada waktunya Tuhan bilang suruh pakai obat, dokter. Ada waktunya Tuhan bilang, percaya aku akan sembuhkan. Saudara, ini butuh keseimbangan. Ada seseorang hamba Tuhan, saudara. Dia bilang, aku percaya. Ya, udah sakit, saudara. Dia bilang, aku percaya. Malah sakit, dia ngotot sengaja khotbah. Udah tambah sakit nih perutnya, saudara. Dia sengaja masuk ke gua doa. Dia bilang, ini pekerjaan setan. Masuk ke gua doa. Di Ungaran sana, saudara ya, doa.
supaya disembuhkan Tuhan, mau peperangan rohani. Saudara, mati di gua. Waktu diotopsi, usus buntunya meledak, pecah. Bablas soalnya, saudara. Tapi sebaliknya, saudara, ada satu ibu kena kanker perut. Ya enggak tahulah ususnya atau apa. Saudara, Tuhan bilang, aku sudah sembuhkan. Didoakan, sembuh total. Sembuh total. Saudara, dokter periksa sudah tidak ada kankernya. Tapi dia ini takut. Jadi dia setiap kali saudara minum jamu-jamuan masih ya. Dia takut masih terus pergi saudara ya. Ke sinse, ke dokter, vitamin saudara ya. Dia takut. Padahal Tuhan sudah sembuhkan loh. Sudah diperiksa bersih. Dalam waktu 6 bulan mati. Matinya apa? Keracunan obat. Karena obat sinse dicampur dengan segala sesuatu. Padahal Tuhan sudah sembuhkan kankernya tuntas. Kita butuh keseimbangan, saudara. Keseimbangan antara kerja ya, dengan istirahat. Ada orang ya banyak sekali membuang waktu hanya untuk sekedar, karena kita ada ibu-ibu ya, saya percaya di sini enggak, yang merasa bahwa suaminya sudah berhasil, kehidupannya diberkati, saudara ya, terus buang waktu. Kerjanya cuma nonton, ya, terus santai, ya, jalan-jalan, shopping, saudara, dan sekali waktu Tuhan akan tuntut soal waktu. Apa yang kamu kerjakan selama di dunia? Tapi ada orang juga yang kerja pagi, siang, malam, ya, sampai akhirnya mati, ya, karena sakit lever nggak kerasa, saudara ya. Jadi keseimbangan itu harus terjadi dalam segala sesuatu. Saudara, ada beberapa orang, saudara, membelanjakan uangnya itu semua untuk orang lain. Sampai Tuhan marah. Ya, karena dia bikin malu Tuhan. Saudara ya, kelihatannya Tuhan tidak memberkati. Ngasih terus, saudara ya. Ngasih terus. Tapi ada orang lain, Tuhan juga marah sampai akhirnya tidak dikasih apa-apa sama Tuhan. Tasnya 40 biji. Saudara ya. Sepatunya 40 biji. Saudara, dan Tuhan bilang jelas sama dia. Kamu pikir ini ada Prada, Elle, semua 40 biji ini? Apa tidak saya tuntut, kata Tuhan. Kamu tidak pernah jadi bendahara yang baik. Kalau kamu punya tas 40, tetanggamu nih sebelah atau siapa, tas satu aja sobek dan engkau diam, ya, engkau kena pasal Matius 25. Tahu kan Matius 25? Tahu enggak? Matius 25 berkata begini. Kenapa pada waktu aku lapar, engkau tidak memberi aku makan? Kenapa pada waktu aku sakit, engkau tidak mengunjungi aku? Hanyalah engkau pembuat kejahatan. Terus orang itu ngomong apa? Tuhan, kapan engkau sakit? Kapan engkau lapar? Dan Tuhan jawab apa? Apa yang tidak engkau lakukan untuk saudaramu yang paling hina, engkau tidak lakukan untuk aku. Jadi ingat, kalau pakaian kita banyak, semuanya terlalu banyak, ingat, nanti kita harus menghadapi Fatsal Matius 25. Ya, saudara ada Fatsalnya semua. Ya, kita harus hadapi, saudara, satu persatu. Saudara. Tapi bukan berarti terus kita mesti pakai baju yang jelek gitu, saudara ya. Dan kita berkata, aduh, kita harus hemat pakai baju yang jelek, Tuhan juga jangan bikin malu, ya. Nah, ini semuanya keseimbangan. Kalau saya mau cerita tentang keseimbangan itu banyak sekali, saudara. Ya, keseimbangan antara pujian dan penyembahan. Keseimbangan antara kita belajar firman dan melakukan, ya. Kalau saudara belajar terlalu banyak tanpa melakukan, saudara dituntut sama Tuhan. Tapi kalau saudara tidak tahu apa-apa, cuma sekedar melakukan, nanti saudara kena pasal lain, yaitu umatku binasa karena kurang pengetahuan. Ya, saudara, semua ada pasalnya, saudara. Dan ada banyak orang berkata, kenapa ini salah, itu salah? Ya, karena Alkitab itu, kebenaran itu tidak satu sisi. Banyak orang mencoba melakukan kebenaran hanya satu sisi, tidak bisa. Uang itu dua sisi seringkali, betul? Tapi ada lagi, saudara, beberapa sisi yang lain. Misalnya mobil, saudara tidak bisa lihat cuma dari satu sisi. Yang satu berkata mobil itu ya gelap, ada hitam-hitamnya 4, ya karena dia lihat dari bawah, saudara ya. Saudara tidak bisa. Untuk saudara tahu persis yang namanya mobil, saudara harus melihat dari depan, belakang, atas, bawah, dan masuk ke dalamnya, betul? Dan itulah kebenaran. Saudara tidak bisa mengenal kebenarannya dari satu sisi.
Jadi saudara harus mengenal kebenaran dari begitu banyak sisi. Maka saudara akan menjadi seimbang. Ya, kenapa hari-hari ini Tuhan terus mengingatkan? Karena akhir zaman akan ada banyak penyesatan. Sangat banyak. Dan hanya orang-orang yang mengerti tentang keseimbangan, engkau akan tetap bisa berlari dan mencapai tujuan. Tapi orang yang tidak mengerti tentang keseimbangan, pasti gagal. Demikian juga dalam menjaga anak. Saya kalau mau cerita keseimbangan ini dalam banyak hal. Ada orang yang sangat protektif sama anaknya. Tapi ada orang yang sangat acuh. Sampai tidak mengajar anaknya. Pikirnya itu urusan guru sekolah minggu. Gak usah diajarin. Itu urusan guru-guru sekolah. Salah. Protektif, salah. Sangat menjaga. Sampai anak gak boleh jatuh, gak boleh bergaul, gak boleh nonton TV. Ya, salah. Saudara, engkau tidak akan bisa membentuk orang yang kuat dengan cara seperti itu. Tapi engkau juga tidak bisa membentuk orang yang kuat hanya dengan dibebaskan begitu. Karena tanggung jawab kita sebagai orang tua itu mengajar anak kita. Pagi, siang, dan malam, kata Alkitab. Kita tidak bisa berkata bahwa, biarin aja lah, tumbuh sendiri. Tidak bisa. Tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita. Itu semua membutuhkan yang namanya keseimbangan. Tidak ada. Saudara kita bisa berkata hidup ini anugerah. Betul. Tapi coba saudara punya toko, saudara cuma bilang anugerah, tidak pernah ditengokin, bangkrut. Tapi coba saudara berkata, aku kerja ngotot. Dan kita berkata, ini karena saya kerja, juga bangkrut. Saudara ya. Kenapa saudara? Karena Tuhan membenci orang yang sombong. Dan orang yang tidak mengandalkan Tuhan pasti jatuh. Itu kata Alkitab. Saudara. Jadi kita harus belanja pun sebenarnya harus tanya Tuhan. Ya. Kita bikin toko pun harus tanya Tuhan. Jadi semuanya itu harus seimbang. Semuanya itu harus seimbang. Nah, kalau saudara seimbang, maka saudara akan mendapat yang ketujuh. Ayat 7. Jadi balik ayat yang ketujuh. Kalau saudara tadi melakukan tadi, pertama saudara mengerti tentang dicobai. Tentang kasih karunia. Kemudian saudara memberi diri kepada Allah. Saudara menjadi penyalur-penyalur. Kemudian saudara menjaga keseimbangan, menyelesaikan. Maka saudara akan mendapat yang ketujuh. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Ini tujuannya sebenarnya. Tuhan mau supaya kita kaya dalam segala sesuatu. Dikatakan dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Saudara nanti di rumah saudara renungkan lagi. Apakah sungguh kita sudah kaya dalam segala sesuatu? Ini yang Tuhan mau. Tuhan tidak pernah mau anaknya miskin. Dia mau kita kaya dalam segala sesuatu. Dikatakan yang pertama dalam iman. Ya, coba renungkan. Saudara, apakah saudara sudah punya pengalaman iman bersama Tuhan? Kalau orang tanya, menurut kamu Tuhan siapa? Saudara bisa enggak otomatis keluar cerita. Tuhan itu luar biasa, dia itu baik. Kemarin saya sakit disembuhkan. Saya enggak punya uang, Tuhan memberikan. Atau begitu orang tanya, bagaimana dengan imanmu? Dia gimana ya? Pengalaman apa dengan Tuhan? Apa ya? Suruh nyari, ayo kesaksian. Semua nunduk. Nyaris tak terdengar kayak pentel ya. Saudara, ini bahaya. Namanya kita miskin dalam iman. Tidak ada pengalaman. Tidak ada satu kejelasan. Karena iman itu sebenarnya hubungan dengan Tuhan. Iman itu percaya ya, tapi karena pengenalan. Percaya itu tidak bisa karena yang lain. Saya sering kali buktikan. Misalnya begini. Saya kenal ya. Misalnya saya bilang, saya pinjam dong 100.000 sebentar tuh buat sana. Saudara kasih kan? Kenapa sebenarnya? Iman kan? Karena kenal kan? Coba ada pengemis di keluar. Atau orang bukan pengemis. Orang cakep, ganteng di jalan. Pinjam dong uang 100.000. Kasih enggak? Enggak kan? Kenapa? Enggak kan? Jadi iman. Kenapa dia memberi? Karena percaya. Betul? Iman. Tapi iman karena apa? Pengenalan. Pengenalan. Dan pengenalan kata Alkitab itu artinya berjalan bersama Tuhan. Mengalami banyak perkara bersama Tuhan. Itulah. Saudara. Jadi ini iman. Kalau saudara tidak ada itu, tidak bisa. Kita tidak bisa kaya. Belum kaya. Kemudian dikatakan setelah dalam iman, dalam apa saudara? Perkataan. Saudara. Kita bisa mengajar. Kita bisa menolong. Kita bisa menguatkan. Kita bisa saudara menyegarkan orang lain dalam perkataan. Jangan sampai saudara
Ya setiap kali orang tanya, diem, nggak bisa apa-apa. Nggak ada yang keluar dari mulut kita. Kita nggak kaya dalam perkataan. Ya. Karena memang nggak ada yang mengalir dari dalam. Tak satu pun firman keluar misalnya ya. Saudara, saya pernah ketemu satu orang, tiba-tiba saudara dalam kumpulan teman-teman langsung, padahal dia itu dari kecil Kristen. Langsung dibilang gini, ayo dong kamu doa. Mendadak saudara. Doa itu bisa, Tuhan, saya bilang gini, loh kamu itu kan biasa bicara. Di mana-mana ngobrol, kamu doa kok bisa kayak begitu? Dia bilang, jujur ya, memang saya hari-hari ini udah jauh dari Tuhan. Jadi kalau kita ini sudah tidak bisa keluar apa-apa, itu biasanya karena memang sudah ada dari yang di dalam. Tidak ada yang di dalam, saudara. Ya. Saudara, ada seorang hamba Tuhan. Ya. Dia memang sedang dalam banyak masalah, saudara. Tiba-tiba dalam satu kebaktian, dalam satu perkumpulan, sama-sama ngobrol, ditembak langsung sama teman bilang, ayo kamu sampein sesuatu. Itu bisa blank. Dia hamba Tuhan. Tidak bisa keluar apa-apa. Cuma bacain ayat aja, tidak keluar apa-apa. Terus saya bilang, loh, kamu itu kan hamba Tuhan. Kamu khotbah sering. Kok bisa begitu? Dia bilang, hari-hari ini tidak ada pewahyuan. Kosong. Saya lagi capek, tidak ada sesuatu lagi. Jangan sampai, saudara. Ya, kita sudah menjadi miskin. Karena sudah tidak ada yang bisa keluar. Dari dalam ini sudah mantap, tidak ada air kehidupan. Kemudian dilanjutkan, saudara. Setelah perkataan dalam apa, saudara? Pengetahuan. Ya, terus anak-anak Tuhan, kaum wanita, jangan berhenti dengan pengetahuan. Baca buku. Jangan malas. Baca buku tentang apa lah? Tentang pendidikan anak, tentang menjadi istri, tentang suami, tentang pengurapan, ya, tentang firman Tuhan. Kalau engkau diminta suami untuk membantu, ya baca buku tentang komputer, tentang bisnis, tentang karakter, saudara. Supaya apa? Kaya dalam pengetahuan. Jangan sampai, saudara. Ya, saya belajar, saudara, sekarang gini. Anak saya 2 laki-laki, suka bola. Kalau saya ini tidak tahu tentang pengetahuan bola sama sekali, maka berarti anak saya tidak bisa ngobrol sama saya. Dan saya tidak mau kehilangan itu. Sampai akhirnya saya belajar bola loh, saudara. Saya tahu AC Milan, saudara ya. Saya tahu Ronaldinho tadi mau dibeli dengan harga 900 miliar, saudara ya. Saudara, dan lewat itu saya bisa berkomunikasi sama mereka. Saya bisa berkata, lihat, ada orang bisa punya prestasi dihargai sampai 900 miliar. Berarti dalam hidup ini, kalau engkau tuh bisa mengejar sesuatu, engkau bisa menjadi yang terbaik, engkau latihan, engkau bisa mencapai sesuatu yang luar biasa. Terus kami guyon, kami bilang, coba bayangin ya, 900 miliar kamu mau pakai buat apa aja? Ya, itu sesuatu yang prestasi yang besar. Tapi coba saya ini ngomong nih sama anak saya, ngomong gini, ada komputer ya, orang buat komputer harganya 900 miliar. Dia bilang, nggak nangkep, ngerti nggak? Kenapa? Karena bahasanya bukan lagi bahasa komputer. Dia lagi suka bola. Misalnya saya bilang, ayo jadi hamba Tuhan, berdoa banyak, nanti Tuhan bisa pakai. Ya. Karena itu bukan bahasa mereka. Anak-anak kayak dua-duanya jago bola dan sukanya bola, saya harus berpengetahuan dong tentang bola. Dan saya bawa korannya misalnya ya. Ini baca, dia bilang, iya ya mah, 900 miliar. Katanya. Hanya buat pemain sepak bola. Dia bilang, wih enak banget ya, kaya banget. Nah, karena dari situ kita bisa masuk. Kenapa banyak orang tua tidak pernah bisa masuk ke dalam anaknya? Mereka kehilangan bahasa mereka, pengetahuan mereka. Kita tidak bisa paksa pengetahuan anak kita dengan pengetahuan kita. Sekali lagi kita yang harus turun. Kita yang harus belajar. Saudara, saya belajar tentang penguasaan diri. Saya cerita tentang penguasaan diri. Saya cerita bagaimana menghadapi lawan, tentang persatuan, pakai apa? Bahasa bola. Karena dari situ mereka menangkap. Dari situ mereka belajar. Seandainya anak saya perempuan, mungkin saya perlu belajar bahasa Barbie gitu, saudara ya. Nah, tahulah saudara, karena maaf kata saya tidak punya anak perempuan satupun, saudara. Jadi saya tidak pernah tahu bahasa anak perempuan zaman sekarang. Bahasa saya bola, komputer sedikit-sedikit. Ya, karena dari situ. Setiap kita sekarang, anak saya padahal baru umur 10 tahun. Sekarang mulai apa? Indonesia Idol. Saudara ya. Mulai ngomong tentang penyanyi itu kan, dia mulai bilang. Satu sisi mereka mulai berkata, ternyata nyanyi bisa sukses juga ya, Ma. Nah, ya.
Mari bisa sukses juga ya. Ya, karena dunianya begitu. Kita tidak bisa berkata, kamu sukses kalau kamu seperti Daud. Mereka dari kecil apal tentang Daud, betul kan? Tapi itu sudah tidak bicara di mereka. Ya. Karena itu sudah sesuatu yang sejarah, saudara. Jadi untuk saudara masuk dalam keluarga dengan suami, dengan anak-anak, saudara harus menambah pengetahuan. Yaitu hari lepas hari, ya, kita harus menambah pengetahuan. Ya, untuk menghadapi tantangan. Ya. Kita suka sama-sama nonton Fear Factor. Ya. Dari situ belajar tuh, buat duit aja mau loh ya makan keju berulat, ya. Buat duit, ya. Masa kamu buat Tuhan tidak mau? Ya, doa sebentar. Ya. Nah, itu lebih bicara, saudara. Mereka akan lihat, mereka tahu, mereka belajar. Ya. Saya berdoa supaya kita itu bertambah pengetahuan, supaya kita menjadi ibu-ibu yang bijaksana. Ya, untuk anak kita, untuk suami kita, saudara. Kita lanjutkan. Dikatakan setelah dalam pengetahuan, dalam apa saudara? Kesungguhan. Ya, kesungguhan itu perlu, saudara. Kalau kita tidak punya sungguh ya, kesungguhan, kerja yang separuh-paruh tidak pernah hasilnya bagus. Ya, nolong orang cuma separuh-separuh tidak pernah bagus. Saya lihat itu kadang-kadang saya tuh paling greget lihat guru sekolah minggu. Kenapa? Kalau ngajar itu kayak tidak pengen, ya. Kan gini, anak-anak, yuk kita cerita tentang Daud. Situ ada yang lari, ada yang apa, dia cerita sendiri. Saya pikir ini maunya apa sih, gitu loh. Ya, saudara, kalau tanpa kesungguhan itu tidak bisa. Tapi kalau dengan kesungguhan, saudara, apapun, ya, itu hasilnya akan berbeda. Ya. Nyapu aja loh, saudara, kalau tidak sungguh-sungguh kan banyak yang ketinggalan, betul kan? Tapi kalau misalnya sungguh-sungguh bersih, betul kan? Ngepel juga sama, betul ya? Kita ibu-ibu semua tahu kan ngepel. Apapun, saudara, kalau tanpa kesungguhan, tidak ada hasil. Ada banyak orang kerja, kenapa gagal? Dan kemudian bilang begini, saya tidak bisa, bukan masalah tidak bisa. Rata-rata karena kurangnya yang namanya kesungguhan. Dalam kesungguhan itu mesti ada tekad. Di dalam kesungguhan itu ada semangat. Di dalam kesungguhan itu ada berani berkorban. Di dalam kesungguhan itu ada bertekun, tidak mudah menyerah. Ini namanya kesungguhan, saudara ya. Kesungguhan. Saya paling suka baca dari riwayat orang-orang sukses. Dan saya bilang, tidak ada satu orang sukses pun yang tidak kenal yang namanya kesungguhan. Ya. Mulai dari jualan yang namanya paling murah itu ya, gam, apa permen karet. Saya baru baca itu riwayatnya, saudara ya. Saudara, dan itu harganya pada waktu pertama diluncurkan tidak lebih dari 1 sen. Harganya loh. Jadi untungnya berapa coba saudara? Tapi dalam waktu 20 tahun dia bisa punya pabrik besar, punya segala sesuatu. Yang punya Starbucks saya juga baru baca riwayatnya. Ya, saudara, itu orang-orang dulu kedai kopi itu tidak pernah ada yang kaya. Ya, namanya di mana-mana ada banyak toko kopi, kedai kopi ya, tidak ada yang pernah kaya. Tapi pada waktu ada satu orang berkata, saya tahu kopi bisa diolah dengan segala kesungguhan, dengan segala yang enak, dengan segala yang istimewa. Dia jual harga kopinya itu 5 kali dari harga kopi orang lain loh. Tapi dia buat dengan semua kesungguhan. Meledak, berhasil. Dan kemudian yang lain itu ngikutin. Tapi buat Amerika, Starbucks itu yang pertama. Saudara, bisa 5 kali lipat loh harganya. Dibanding kopi yang di tempat lain. Dia berkata, orang akan bisa membedakan mana yang disajikan dengan sungguh-sungguh, dengan kualitas yang terbaik, dan yang tidak. Orang semua berkata kopi tetap kopi. Dia bilang, enggak. Semua yang sungguh-sungguh itu berbeda. Dan ternyata betul. Saudara, ada, saya baru baca juga roti. Saya lupa. Roti apa? Itu roti alami, saudara. Jadi semua bahannya enggak pakai bahan pengawet. Dan sekarang juga terkenal sekali di Amerika, termasuk orang yang kaya-kaya di sana. Dan itu harganya juga 3 kali lipat dari roti biasa. Cuma roti tawar loh, saudara. Tapi dibuat dari bahan alami tanpa bahan pengawet, saudara ya. Semua bahannya itu sehat, saudara. Itu harganya 3 kali lipat dari harga normal. Dan dia cuma ibu rumah tangga, dia juga bilang hal yang sama. Semua orang bilang, mana mungkin orang mau beli roti tawar dengan harga 3 kali lipat. Dia berkata, orang akan bisa membedakan yang namanya kesungguhan. Ada seorang yang buka di Inggris kedai
teh yang terkenal. Dia cuma buat kedai teh, nggak ada apa-apanya. Jualan teh sama biskuit. Orang bilang, buka kayak begitu mana laku? Dia bilang begini, banyak orang itu tidak membutuhkan teh, tapi membutuhkan care. Dan saya akan sediakan kedai teh dengan care. Dia bilang begitu. Orang akan bisa rasakan bahwa masuk ke sini, dia langsung di care. Laku tuh, sukses. Ya. Jadi saya berpikir, nah, kesungguhan itu tidak bisa dibohongi. Tidak bisa dibohongi. Orang akan menangkap ya, mana yang dilakukan dengan kesungguhan, mana yang asal-asalan. Ya. Orang akan menangkap, saudara. Karena itu mari kita belajar, saudara. Kita belajar untuk punya yang namanya kesungguhan. Dan kemudian kasih, saudara ya. Kita tahu yang namanya kasih. Itu harus kelihatan dari, saudara tahu kan kasih itu sabar, kasih itu murah hati ya. Biar itu terus kita masukkan dalam hidup kita. Ada karakter kasih. Kita melayani dengan kasih, kita masak dengan kasih, kita tidur pun dengan kasih ya. Saudara ada orang tidur marah-marahan, suami madep sana, istri madep sini. Ini tidur tanpa kasih, saudara ya. Anak-anak habis digebukin, masuk ke kamar katanya ya. Ini tidur tanpa kasih, saudara ya. Hidup ini tidak bisa, saudara, harus dengan kasih. Itu bumbu yang tersedap. Alkitab berkata, biar dikatakan makanan semeja dengan pertengkaran, itu percuma. Lebih baik sayur sepiring dengan kasih. Saudara ya. Saudara, jadi kasih itu sangat perlu, saudara. Apapun, saudara ya. Apapun, saudara. Jadi kalau saudara bilang sama suami, misalnya, beliin makanan dari restoran. Tapi kita sembari nonton TV, muka gitu ya. Itu beda sama saudara masak agak gosong, ya. Tapi dengan senyum disuapin, gitu. Itu beda, saudara. Karena biar bagaimanapun kasih itu bumbu yang terenak. Ya, bumbu yang terenak, saudara ya. Saudara, itu dalam segala hal. Saudara, saya itu tidak bisa main bola. Saya tidak bisa main bola. Tapi saudara, kadang-kadang seminggu sekali saya main bola sama anak saya. Dan saudara, anak saya tahu betapa gobloknya saya main bola. Tapi dia tetap menyukai. Dan saudara tahu apa yang dia nikmati? Cuma kasih. Pada waktu saya main bola sama dia, kami kadang-kadang tabrakan, pelukan, saudara ya, gulung-gulung, saudara ya. Yang dia nikmati cuma apa sih? Kasih. Bahkan kadang-kadang anak saya bilang gini, tahu nggak kalau main bola sama mama itu, kita penuh dengan luka. Kenapa saudara? Kuku saya kan panjang. Saudara, kuku kaki saya panjang, kuku tangan saya panjang, saudara. Jadi itu kadang-kadang kan kebaret, saudara ya. Kadang-kadang kaki saya rebutan bola, gak kayak ngeluh tuh. Tetap aja saya bilang, makanya lah, gak usah main bola sama mama. Dia bilang, enggak. Ya. Buat dia bukan masalah mainnya, saudara. Tapi kasih. Itu bumbu, itu suasana yang berbeda, saudara. Itu suasana yang berbeda. Nah, saya berdoa supaya kasih itu menjadi nyata. Ya, dalam segala hal, saudara, kita lakukan itu dengan kasih. Nyanyi dengan kasih, amin, saudara ya. Kebaktian dengan kasih, amin. Itu akan berbeda sekali. Mari kita berdoa.